Selamat siang para pengunjung dari Senayan City. Jadi sebagus ini tuh banget sih. Jadi kalau kita sebutnya ini rumah Arif, lalu kita open house kan, kita buka, itu dari mulai klien, non klien, relate, nggak relate, siapa aja boleh masuk. Kita memutuskan untuk bikin project rumah dalam mall. Thank you, ya. Saya tunggu ya. 5 hari ya. Ini kan garasi, ini masuk dari Padang. Nah itu kita masukin juga di dalam. Sebenarnya sih dari ideation ya, kan waktu itu kita ngobrol-ngobrol kan, kita bikin rumah dalam mall aja. Nah karena dia sebegitu menariknya, gue telepon Arif, habis itu ngobrol. Nah Arif waktu itu September awal tuh cuman iya aja, oke, gue mau. Sebenarnya kolaborasi ini kolaborasi yang win-win. Jadi si Arif dengan kebutuhannya, kita dengan kebutuhannya. Ada yang komen kayak gini. Tapi setelah gue pikir-pikir, ya bener juga sih. Gue jadi kepikiran tuh, kayaknya seru juga kalau misalnya kita punya rumah di dalam mall. Jadi gue ngasih guideline ke tim kita, ke tim marketing khususnya, itu memang dari sisi campaign kita tunduk terhadap bagaimana dia bergerak, bagaimana si tim Armo bergerak. Kalau dari sisi desain, tim Armo membebaskan kita yang bergerak. Jadi hari ini lagi ngecek-ngecek karena kan hari ini barang-barang mulai mau masuk dari vendor. Nah katanya itu hari ini itu marmer udah datang, jadi mau pemasangan marmer. Terus kita lagi bikin kanopi buat garasi juga. Harusnya hari ini jadi. Dan proses tembok-tembok kayaknya juga hari ini. Jadi gue pengen lihat secara langsung gimana lancarnya proses di sini hari ini. Jadi sebenarnya kolaborasi yang sangat baik karena dia tahu dunianya, kita juga tahu dunia kita. Jadi kolaborasi ini ya si Arif menjalankan perannya, lalu kita supporting aja. Kalau dari sisi desain kita menjalankan perannya, Arif hanya supporting aja. Ini dia orang gila yang menyanggupi bikin rumah selama 5 hari. Ini kita lagi di Lifetime Design. Nah ini Fauzan ownernya. Sebelumnya itu kita udah pernah project bareng. Mereka itu yang ngerjain kantor Armo Global. Dan itu gue puas banget sama hasilnya. Sekarang gimana ini? Iya, kita udah bikin strukturnya, kita udah atur manpower yang bakal kerja. Ya well sih lah, mudah-mudahan ya. Kita punya 2 point of view yang berbeda, which is si kliennya adalah Arif nunjuk kita sebagai kontraktor, lalu kita menceritakan bagaimana proses design and build-nya sehingga terjadi. Nah akhirnya kelihatan natural. Si Arif kan semeyakinkan itu tuh, dia menjiwai banget tuh kepemilikan rumahnya di mall. Jadi ya orang kira itu bukan gimmick, kayak beneran. Ini mungkin kalau misalnya orang-orang ngikutin kampanye di sosmed, kayaknya bercandaan nih. Bercandaan bangun rumah di mall dan kayaknya hahihi aja, happy aja. Padahal di balik layar itu banyak pihak yang terlibat dan campaign ini, exhibition ini nggak akan berjalan dengan lancar tanpa kontribusi orang-orang yang gue sebutin tadi. Acara ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah awareness untuk meningkatkan dalam bidang interior dan arsitektur. Tujuannya sih gue sampaikan di penutupan. Jadi kita pengen lebih bermanfaat lagi, terutama di bidang ini. Jadi kita berharap sih sebenarnya tadi jadi orang-orang yang tadinya tidak pernah merasakan bagaimana rumah yang ditata sama interior tuh orang bisa cicipin. Jadi kalau kita sebutnya ini rumah Arif, lalu kita open house kan, kita buka, itu dari mulai klien, non klien, relate, nggak relate, siapa aja boleh masuk. Hari ini kita
lagi ada di rumahnya Bang Arif. Selamatan rumah barunya Bang Arif. Rumah orang kaya. Premium bahkan dari kasur, lukisan-lukisannya pun detail-detail semua segala macam. Hasil karya dari Lifetime Design keren banget, presisi, super elegan. Tapi keren juga ya, 5 hari doang langsung jadi sebagus ini tuh wow banget sih. Ya udahlah, kalian udah gak ada lawan lah. Udah kalian juara lah, pokoknya kalian gak ada lawan, sumpah. Hari pertama itu sebenarnya gua itu tipenya cukup introvert ya. Tapi gue nggak expect sih serame itu sih, anjir itu rame sih. Dan Mas Gibran datang, Mas Dito datang, ya rame sih menurut gue, rame banget itu. Rumah dalam mallnya Arif Muhammad. Nah sebenarnya kan kita cukup lama di situ tuh, 2 minggu dengan 3 kali weekend. Jadi setelah opening kan rame banget. Nah setelah itu kan kita mesti maintain dong, karena masih ada 2 minggu lagi. Apa ya yang dikerjain 2 minggunya? Akhirnya adalah tuh talk show yang diisi sama sponsor-sponsor gitu, dan itu cukup menjaga garisan campaign-nya gitu. Jadi dia nggak terus tiba-tiba ngedrop gitu. Good point-nya adalah orang-orang netizen yang sadar betul bahwa ini campaign pun menikmati proses campaign-nya. Jadi kita menunjukkan bahwa walaupun sebuah campaign tapi tetap menarik untuk ditonton, dilihat lagi besok ada apa dan gimana perkembangannya gitu. Bukan hanya sebatas jualan produk atau jualan jasa, tapi sebuah cerita yang terus bergulir gitu. Bagus sih sebenarnya. Oke, jadi kalau mau tahu lebih detail lagi, kita lanjutkan ke episode selanjutnya untuk membahas campaign-nya lebih detail.